Oke, custom room ini adalah salah satu custom room yang menurutku cukup keren ya, karena aku jarang nemui fitur kayak gini. Di menu animasi itu ada lock screen animasi, terus ada pilihannya beberapa di sini dan aku pilih yang bal. Nah, sudah aku pilih bal, jadi waktu kita klik dua kali seperti ini, animasinya ini ada muncul ya nih. Kalian bisa lihat ini, ada animasi bal. Jenis yang lainnya misalkan selain bal ada juga siri misalkan ya. Nah, ntar misalkan kita tap dua kali, nah jadi begini, keren ya. Di bagian about phone kalian bisa lihat di sini ya, ada Zeus versi 2.7 Android 11. Kalau kita klik biasanya kan di Android 11 ini udah muncul semua keterangan di about phone ya. Tapi ini cuma muncul kayak gini doang, dan kalau misalkan kalian pengen lihat kernelnya, kalian tinggal klik di bagian Zeus version ini. Nah, ini ada muncul Zeus, changelognya kayak gini, ntar kalian bisa klik, terus kemudian maintainernya unofficial maintainer, Zeus device wired, unofficial Zeus variant GApps. Kernelnya sudah aku ganti karena sebelumnya dia pakai kernel Super Ryzen yang LAUM apa ini, dan karena ini nggak support KSU jadi aku ganti aja. Bloatware-nya seperti ini bawaannya, ini sudah ada GApps-nya jadi nggak usah mikirin GApps lagi. Dan untuk skor Antutunya itu lumayan gede ya, dapat segini, dan untuk suhunya juga nggak terlalu panas. Untuk CPU throttling juga lumayan keren, 93% dari maksimal performa, dan ini sudah overclock ya, pakai kernel yang sudah aku ganti font Ubuntu tadi. Oke, jadi ini dia Zeus Unofficial 4.4R. 4.4 ini jenis kernelnya ya. Terus versinya 2.7 Android 11. Changelognya seperti ini, sudah ada beberapa penambahan ya, termasuk ada direct juga, ada fast unlock, terus kemudian OnePlus stuff ya, kayak launchernya gitu. Kemudian notisnya ini unforcing, encrypted, GApps will use at least 4-5 jam gitu. Ingat di sini encrypted, jadi untuk cara flashnya ya flash seperti biasa, cuma ntar sebelum reboot sistem kalian tambahin disable for encrypt biar internal storage kalian nggak terenkripsi. Kalau udah terenkripsi wajib format data. Di menu network dan internet kita cek dulu ya, untuk hotspot dan tethering-nya ini sudah ada fitur buat share VPN. Di bawahnya ada menu the onlim ya. Kalau kita klik seperti biasa ada menu-menu spesialnya, termasuk di bagian status bar. Di bagian ini ya rata-rata mirip-mirip kayak di custom ROM OSP pada umumnya ya. Ada traffic indicator, kemudian ada jam, dan untuk jamnya ini bisa kita warnai. Kalian bisa menuju ke color mode ini. Nah, kalian ntar bisa pilih satu di antara tiga ini ya. Ntar misalkan aku pilih random, nah ntar di bagian quick settingnya ini jamnya ada warnanya, dan ini bakal berubah terus guys. Dia random tuh berubah terus setiap 10 detik. Nah, ini dia udah berubah ya. Ntar berubah lagi warnanya, banyak lah pokoknya, tapi aku pilih default aja lah. Kemudian untuk menu-menu yang lain kayak gini ya, mulai dari logonya ada logo bisa kita taruh letaknya ya, kemudian logonya ada Zeus, macam-macam lah. Kemudian di bawahnya lagi ada ya kayak gini menu-menunya standar kayak biasanya ya, termasuk ada juga status bar item. Di sini kalian bisa pilih mana aja yang mau dimunculin di status bar deretan ini. Kemudian di bawahnya ada menu quick setting. Di sini kalian harus hati-hati ya, terutama di bagian panel background. Kalau untuk column dan row ini kayak jumlah baris sama kolomnya berapa tinggal dipilih aja. Kalau di panel background ini kalian mesti hati-hati kalau mau atur ini ya, soalnya kalau salah atur dia bakalan ngebug atau mungkin ngeglitch ya, ngeglitch bisa dibilang ngeglitch, kedip-kedip gitu, dan solusinya harus di reboot paksa. Jadi kalau misalnya kalian mau ngatur ini, pastikan bahwa gambar yang kalian pasang di sini sesuai. Kalau nggak sesuai, karena kalau nggak sesuai dia bakalan kedip-kedip gitulah pokoknya. Jadi mending sebaiknya nggak usah sini. Di bawahnya ada custom header. Kalau di bagian ini sih aman, kalian ubah-ubah bebas nggak masalah. Kayak punya aku ini, aku pilih header providernya image collection. Kemudian di bawahnya ini yang penting ya, ini aja yang diganti. Nah, ini bisa kalian pilih-pilih bawaan, jadi ntar di bagian atasnya ini ada gambar-gambar yang random gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi ada QS style. Di sini kalian bisa pilih-pilih jenis yang ada di quick settingnya ini, ntar kayak gimana modelnya ini bentukannya. Kemudian di bawahnya lagi ada slider style. Slider style ini kayak di ini ya, slidernya ini ya, ntar juga bisa kalian pilih-pilih sendiri lah. Kemudian ini bukan yang ini ya, yang ini brightness slidernya ini guys, termasuk sama posisinya juga bisa kalian ubah di sini. Terus di bawahnya ada menu-menu kayak gini, kayak label, hardware, kayak CPU, temperaturnya ada berapa ya, kayak gini-gini. Di bagian ini menurutku lumayan lengkap ya untuk fitur-fiturnya, termasuk ada data penggunaan data daily kayak gini. Terus di bawahnya ada notifikasi. Di bagian ini ya muncul kayak notifikasi gitu, ntar munculnya apa aja.
bawahnya lagi ada lock screen dan ada ambient display. Untuk ambient di sini aku nggak pakai ya, karena menurutku biar irit baterai. Sebenarnya keren sih ini, kalau dites tuh keren, cuma ya tergantung kalian juga, kalau mau dipakai ya silahkan, tapi ntar baterainya agak lebih boros ya, boros banget, nggak boros-boros banget, tapi ya yang penting keren lah. Terus di sini ada pulsa juga, kalian bisa munculin pulsanya di navigasi bar atau di lock screen atau di mungkin di ambient pulsa ya. Kalau ambient pulsa dia bakal muncul terus ya, kalau di lock screen ya sebatas di tampilan lock screen doang, ntar kalau lock screennya mati ya hilang dia, jadi cuma muncul sekilas saja. Terus jenis-jenisnya atau pengaturannya kalian bisa atur di sini kayak biasa. Untuk menu yang lain ya seperti ini, ada pilihan-pilihan jamnya clock style yang ada di lock screen, termasuk sama apa namanya musimnya juga ya, weather, coloring bisa kalian warnai juga di sini. Kemudian ada transparan notifikasi. Nah di sini ada jumlahnya juga, ntar bisa kalian pilihin kayak transparan gitu ya. Terus ada tap to sleep, aman ya untuk tap to sleepnya, tap to wake juga aman, normal, nggak ada masalah. Kemudian di bawahnya masih ada lagi menu kayak gini guys. Nah ini, kemudian ada user interface di bagian ini, nggak terlalu penting sih ya, dual status bar. Ntar di bagian sini ada muncul dua baris gitu, tapi aku munculin ya kayak gini aja standarnya. Kemudian ada smart pixel yang aku nggak ngerti fungsi sebenarnya buat apa. Yang jelas di sini ada keterangannya burn in protection ya, melindungi dari burn in, tapi ini real apa enggak aku juga nggak paham. Ada animasi juga di bagian ini ya, penting nggak penting ya soal animasi gitu. Kemudian di bawahnya ada timing, di bagian timing kalian bisa atur ya. Nah ini banyak banget pilihannya ya, berkaitan sama tema tentu saja. Terus ada enable blur, untuk enable blurnya ini kalian bisa aktifin bisa enggak, ini juga opsional. Terus dark time, ini ada font, bisa kalian pilih fontnya lumayan banyak, tinggal dipilih-pilih aja. Terus ada UI stylenya juga ada 5 pilihan di sini. Kemudian di bawahnya ada switch style kayak gininya ya, ininya kalau misalkan kalian ubah ke selain Telegram misalkan konten ya bakalan berubah ininya. Nah ini. Kemudian ada navigation button ya, di sini kalian bisa switch to screenshot ya, screenshot 3 jari, terus tap to save lagi di sini. Kemudian ada sistem gesture ya, kalian bisa pilih-pilih dari sini. Kemudian kalau misalkan pengen ubah posisi letak tombol teks sama desain aplikasi, kalian bisa klik di bagian navbar option. Nah ini dia ada invert layoutnya di sini ya. Terus ada menu apa ya namanya, menu cepatnya di sini ya. Ya desain aplikasi longnya ini biasanya aku taruh torch ya atau center di sini. Kemudian untuk home-nya ini sisa asisten, karena aku nggak pakai ini, biasanya aku taruhin screenshot. Terakhir soal miscellaneous ya, di bagian ini ada charging sound ya, penting nggak penting di bagian ini. Kemudian ada gaming mode juga, untuk gaming modenya ini juga penting nggak penting sih, kalau untuk AOSP aku jarang pakai ya, kalian bisa tambahin gamenya di sini. Kemudian untuk menu-menu yang lain ada screenshot tipe, ada 2 pilihan. Kemudian menu-menu yang lain seperti ini, ada default USB konfigurasi, kalian bisa pilih file transfer. Kemudian ada juga allow signature spoofing ya, kayak apa ya namanya, menyembunyikan hal-hal yang privasi kalau waktu di screenshot atau perekam layar biasanya ini. Kemudian di menu baterai ya, menunya seperti ini, nggak ada yang unik ya, ada baterai saver and performance, tapi pilihannya cuma seperti ini ya, nggak ada pilihan thermalnya atau milih kayak dipakai buat main game, performance mode, balance, dan kayak gitu gitulah. Untuk penggunaan baterainya kayak gini dapatnya ya, tadi main dari berapa persen ya, sekitar nggak sampai 100% sih, dapat 2 jam lebih ya, sekitar kayak gini lah hasilnya, 2 jam 21 menit dari sekitar mungkin 95% gitu ya, aku pakai main game sampai sekitar 44% ya, kayak gini dapatnya. 2 kali aku tes ya, dan ini hasil suhunya mentok di 44 derajat Celcius. Ini yang kedetek di baterai ya, temperatur baterainya. Aku tes 2 kali sampai di 49% dari 100% sih kalau ini. Nggak sampai juga deh, paling 97%an gitu mungkin ya. Dapatnya ya sekitar 1 jam 55 menit ya, berarti anggap aja 50%, habis sekitar 2 jam, atau dapatnya sekitar 2 jam main game Undawn. Terus di menu baterai kalian bisa lihat di sini ya, masih standar kayak di AOSP pada umumnya ya. Ada live display, color kalibrasi kayak gitu ya, seperti ini. Ini bentuknya manual. Terus picture adjustment, ini pun ya kayak mirip-mirip lah di AOSP yang lain. Style wallpapernya nggak banyak pilihan ya, tapi ada lah ya, bisa dirubah di sini guys, opsional aja. Kemudian di bawahnya ada menu-menu seperti ini, tap to wake lagi juga ada di sini guys. Terus untuk menu sound ya, di bagian ini ada Mi Sound Enhancer-nya juga, ada bass booster ya, mantap.
Nah, untuk suaranya biar bisa lebih jedak-jeduk. Kalaupun ntar misalkan tiba-tiba nggak fungsi, kan tinggal pancing aja ya, di on off aja gitu guys. Terus di bagian bawah ya masih standar ya, nih nggak ada yang unik. Next kita ke storage, kemudian kita cek di menu sistem. Internalnya sistem kebaca 11 GB. Dan untuk security ada pin, fingerprint, app locker, smart lock. Tadi dibilang ada face unlock, makanya ya ini tadi ya, di bagian sini ada added support for face unlock, tapi di sini kok nggak ada yang bola. Kemudian untuk bahasa, di sini bahasanya sudah ada bahasa Indonesianya di sini ya. Terus untuk developer option, memorinya kepakai 2 GB, jadi free-nya juga masih lumayan banyak. Kemudian di running services kesisa 1,8, ini juga lumayan banyak ya. Kemudian kalau kita cek di showcase-nya 500 MB-an, ya masih terbilang masih oke ini dipakai guys. Masih nyaman-nyaman aja selama aku pakai ini, nggak terlalu ada kendala ya. Ya kecuali soal itu tadi ya, misalkan kalian ngatur tiba-tiba iseng-iseng ngutik-ngutik yang ini, panel background ini, kalau sampai salah utik ya bisa berakibat kedip gitu guys. Coba aja kalau pengen, coba aja kalau penasaran. Kemudian soal quick settingnya seperti ini ya, dan ini ada warna-warnanya, kan juga bisa atur di tempat tadi. Untuk hotspot dan tetheringnya masih bisa aktif semuanya berbarengan, aman. Dark time ini pun juga berfungsi dan ada warnanya gini keren ya. Kemudian geser, naik light ini juga berfungsi normal. Kemudian ada Mi Sound Manager-nya lagi, ambient display, gaming mode, kalkulator. Di bagian sini juga masih ada lagi, tapi aku biarin ada di kesimpan di bawah aja ya. Ada kompres juga. Kemudian ada reading mode. Reading modenya berfungsi apa enggak, entah kita coba juga ya. Terus ada menu-menu yang lainnya kayak gini-gini ya. Audio mode juga ada ya, kayak gini lah intinya. Kita tes untuk reading modenya, dan ini berfungsi ya, jadi hitam putih sekarang. Kemudian untuk recent aplikasinya ada tombol clear all di bawah sini, jadi nggak perlu geser-geser ke ujung kalau mau clear all. Kalau kita klik tahan di bagian aplikasinya, atau aplikasinya ini kita pilih, sebentar, berarti harus diklik tahan ini. Nah ini ya, diklik tahan ada pilihan buat lock ya, karena ini dia pakai launchernya OnePlus, jadi ada fitur kayak gini, keren. Kalau ada custom ROM yang pakai launchernya OnePlus itu keren guys, menurutku ya. Terus menunya juga banyak, ada kill app info, split, pin, freeform. Kemudian terakhir di menu panggilan, apakah bisa buat rekam obrolan saat kita nelpon, aku tes dulu ya. Oke, jadi ternyata nggak ada fitur buat rekam obrolan saat kita nelpon, tapi ya secara overall aku suka ya sama custom ROM ini. Terakhir soal ini ya, kameranya. Untuk kameranya ini masih standar, dia pakai kamera MIUI. Aku tes mulai dari ujung sini ke sini nggak ada masalah. Potretnya juga masih bisa ngeblur. Kemudian untuk menu settingnya ada kamera sound, masih nggak ada masalah nih, bukan masalah yang serius. Save to SD card juga masih aman. Kemudian ada timestamp, watermark juga bisa muncul. Kemudian nggak ada fingerprint shooter ya. Terus di bagian video ini ada timelapse sama slow mo juga masih aman, tapi nggak ada image stabilization ya. Video quality 4K 60 fps ya, kayak gitu kira-kira. Cuman waktu aku cek di Play Store ya, untuk di bagian device sertifikasinya, di bagian ini Play Protect sertifikasinya, ini device is not certified ya. Kemungkinan untuk safety netnya pun juga tercentang cuma satu. Dan untuk karena ini aku pakai KSU kernel SU, jadi agak susah nyari modul yang buat ngefix safety net. Buat kalian yang punya infonya silahkan komen aja ya di komentar. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Thank you, bye bye.